Hello Technolovers! Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merdeka setelah dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Sebelumnya kita pernah membahas nih, bagaimana kekuatan militer Indonesia versus Belanda, di mana Indonesia unggul di posisi ke-16 dari negeri kincir angin di urutan ke-37 menurut data laman GFP. Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana sih kekuatan militer Indonesia versus Jepang. Apakah Indonesia juga mengungguli negara yang pernah lama menjajah Nusantara ini? Yuk deh langsung disimak. Namun sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasimu. Update terus informasi menarik setiap hari dari channel kesayanganmu Teknologi Populer. Indeks kekuatan. Laman Global Firepower menampilkan data kekuatan militer berbagai negara di dunia. Di tahun 2021 ini, dari 140 negara, Indonesia menempati posisi ke-16 dengan indeks kekuatan 0,2684. Sementara Jepang melesat ke peringkat 5 dengan indeks kekuatan 0,1599. Besaran angka yang cukup jauh ini menjadi PR untuk Indonesia agar selalu meningkatkan kekuatan militernya dari berbagai sektor. Berbeda dari Belanda yang ciut dari kekuatan militer Indonesia, Jepang malah semakin meningkat nih setelah menjajah bumi pertiwi. Oke, next. Personil militer. Laman Wikipedia mempublikasikan daftar negara menurut jumlah penduduk tahun 2021 ini. Indonesia masih kokoh di peringkat keempat, negara terpadat penduduknya setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pertanggal 21 Januari 2021, penduduk Indonesia tercatat lebih dari 271 jiwa. Sementara Jepang yang menduduki peringkat ke-11 tembus angka 125,36 juta jiwa per Mei 2020, termasuk penduduk asing. Jika melihat angka dan posisi kedua negara ini, jelas Indonesia lebih unggul dari Jepang. Hal ini dimanfaatkan baik oleh Indonesia untuk banyak merekrut putra-putri terbaik bangsa mengisi sektor militer. Nah, menurut data yang kita himpun dari laman Global Firepower, untuk personil aktif Indonesia memiliki 400.000 personil, sedangkan Jepang hanya 250.000 personil. Kemudian untuk personil cadangan, Indonesia memiliki 400.000 personil, sedangkan Jepang hanya 55.000 personil. Lalu untuk para militer, Indonesia memiliki 280.000 personil, sedangkan Jepang hanya 14.000 personil. Dari sini kelihatan banget kan, jumlah angka personil tentara Jepang terbilang kecil jika dibandingkan dengan Indonesia. Tentu saja sesuai tingkat kepadatan penduduknya. So, untuk adu jotos kekuatan personil tentara, Indonesia bisa dibilang menang telak dari kekuatan personil militer negeri Sakura. Kekuatan darat. Selanjutnya ada sektor darat. Untuk tank, Indonesia memiliki 332 unit, sedangkan Jepang 1.004 unit. Kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.430 unit, sedangkan Jepang 5.500 unit. Wow, banyak banget ya. Nah, untuk artileri gerak, Indonesia memiliki 153 unit, sedangkan Jepang 214 unit. Lalu, untuk artileri derek, Indonesia memiliki 366 unit, sedangkan Jepang 480 unit. Terakhir ada proyektor roket. Indonesia memiliki 63 unit, sedangkan Jepang 99 unit. Wah, jumlah alutsista darat yang dimiliki Jepang gak main-main loh. Semuanya mengungguli Indonesia. Tapi memang tak bisa dipungkiri, sebab Jepang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan sains dan teknologi paling maju. Jepang bahkan sukses menjadi negara industri. Gemerlapnya kota Tokyo seolah memperlihatkan dunia akan kemajuan pesat negara ini. Maka tak heran jika Tokyo dijuluki kota dunia. Baiklah, mari kita beralih ke segmen selanjutnya. Kekuatan laut.
Dari kekuatan darat, kita beralih ke kekuatan laut. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, sebab sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Namun, apakah latar belakang ini bisa menjadikan kekuatan laut Indonesia mengungguli Jepang? Mari kita lihat perbandingannya. Baik Indonesia maupun Jepang sama-sama tidak memiliki kapal induk. Sementara kapal perusak, Jepang punya 37 unit, sedangkan Indonesia tidak punya 1 unit pun. Kemudian untuk frigates, giliran Indonesia punya 7 unit, sedangkan Jepang tidak memiliki 1 unit pun. Kapal korvet, Indonesia ada 24 unit, sedangkan Jepang hanya 6 unit. Dan untuk kapal selam, Indonesia masih tercatat 5 unit. Namun, setelah insiden tenggelamnya Nanggala 402, maka menyisakan 4 unit saja. Sementara Jepang punya 20 unit kapal selam. Lalu untuk kapal patroli, Indonesia punya banyak nih, yaitu 179 unit. Sementara Jepang hanya 6 unit saja. Kapal perang ranjau Indonesia punya 10 unit, sedangkan Jepang 21 unit. Nah, di sektor laut ini jumlah alutsista Indonesia sedikit unggul dari Jepang. Sesuai dengan julukannya sebagai negara maritim, tak heran kalau pertahanan laut Indonesia didukung dengan berbagai transportasi militer terbaik. Tapi, masih ada lagi nih sektor selanjutnya yang cukup menghebohkan. Bagaimanakah kekuatan Indonesia di udara? Just langsung simak bersama. Kekuatan udara. Ini dia sektor yang harus diperhatikan Indonesia. Sebab, Jepang punya banyak kendaraan tempur yang terus menambah kekuatan mereka. Mau bukti? Oke, kita mulai dari pesawat tempur. Untuk pesawat tempur, Indonesia hanya memiliki 41 unit, sedangkan Jepang sudah ada 256 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia lebih di atas nih, yaitu 38 unit, sedangkan Jepang hanya 17 unit saja. Kemudian untuk transport militer, Indonesia memiliki 64 unit, sedangkan Jepang 61 unit. Kemudian untuk pesawat misi khusus, Indonesia hanya memiliki 17 unit, di saat Jepang sudah memiliki 162 unit. Helikopter militer, Indonesia punya 188 unit, di saat Jepang 552 unit. Lalu, helikopter serang Indonesia baru memiliki 15 unit, sedangkan Jepang sudah 119 unit. Anggaran militer. Terakhir mari kita lihat anggaran militer yang dikeluarkan masing-masing negara. Dari laman Global Firepower, Indonesia memiliki anggaran sebesar 9,2 miliar US dollar atau melebihi 130,8 triliun. Sedangkan Jepang cukup banyak nih, yaitu 51,7 miliar US dollar atau setara 735,3 triliun. Wah, jauh banget ya selisihnya. Meski demikian, Indonesia pastinya akan terus menambah alutsista mereka demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, gimana nih menurut kamu? Oke deh, itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Jepang. Setelah masa penjajahan, Indonesia meningkat pesat di bidang militer ini. Menduduki peringkat ke-16 dunia tentu bukan hal mudah bagi kebangkitan Indonesia dari masa lalu kelam yang dialami. Semoga terus ada kabar baik ya untuk militer tanah air yang sudah cukup disegani oleh asing. Jangan lupa tanggapanmu di kolom komentar, klik like dan share video ini. Thank you for watching.